Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Jalan panjang gasifikasi batubara Indonesia sedang ditempuh. Pemerintah mengklaim upaya gasifikasi batubara untuk memberi nilai tambah batubara yang menjadi komoditas unggulan Indonesia dan juga meringankan beban impor LPG yang selama ini menjadi pemberat neraca perdagangan Indonesia. Institute for Energy Economics and Financial Analysis mengatakan bahwa kebijakan DME batubara Indonesia tidak tepat dan justru akan merugikan. Seperti apa sebenarnya detailnya? Kita ulas di sore hari ini untung rugi DME batubara. Kita lihat tentunya ada 7 jenis proyek hilirisasi batubara yang bisa dilakukan. 2 diantaranya sudah dilakukan begitu pembuatan briket batubara dan peningkatan mutu batubara. Yang terakhir sedang ditapaki oleh pemerintah melalui PTBA adalah proses gasifikasi batubara. Merubah batubara dari bahan padat begitu ya menjadi bahan gas dan bisa menjadi substitusi dari LPG yang katanya LPG itu atau impor LPG selama ini memberatkan neraca perdagangan kita. Karena kita impor LPG ya, jadi kebutuhan LPG dalam negeri harus diimpor dan bisa dikatakan 90% kebutuhan LPG di dalam negeri semuanya itu terserap untuk rumah tangga. Untuk meringankan hal tersebut, makanya pemerintah melakukan proses gasifikasi batubara melalui PTBA. Nah, berbicara soal gasifikasi batubara dan bagaimana penghematan untuk LPG, ini menurut Kementerian SDM dan ataupun Energi dan Sumber Daya Mineral, kita lihat ya, kalau misalnya pemerintah tidak melakukan proses ataupun tidak melakukan DME begitu, DME batubara atau gasifikasi batubara, itu di tahun 2024 itu proyeksinya untuk konsumsi LPG rumah tangga atau LPG itu bisa mencapai 11,98 juta ton. Sementara kita harus mengimpor yaitu 10,01 juta ton. Artinya untuk kebutuhan dalam negeri saja LPG itu harus diimpor hampir 100%, 10,01 juta ton. Sementara konsumsinya 11,98 juta ton. Artinya produksi dalam negeri tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara kalau kita berkaca pada saat ini di 2019 saja kalau kita berkaca untuk produksi LPG dalam negeri itu hanya 1,96 juta ton. Untuk konsumsinya itu 7,76 juta ton dan impornya atau kita impor membeli LPG dari luar 5,71 juta ton. Di 2020 sepanjang bulan berjalan sudah hampir menutup 2020 kita itu sudah mengonsumsi LPG 8,81 juta ton. Artinya ada peningkatan konsumsi LPG dari 7,76 naik ke 8,81 juta ton. Dan impornya atau yang kita impor dari luar adalah 6,84 juta ton. Ada juga peningkatan dari 5,71 juta ton menjadi 6,84 juta ton. Ini yang dilihat oleh pemerintah melalui Kementerian SDM. Kalau tidak dilakukan upaya gasifikasi atau DME, jadi hasil produk turunan dari gasifikasi batubara yang dilakukan oleh PTBA adalah dimethyl ether yang akan menjadi substitusi dari LPG. Itu bisa membuat konsumsi bahkan memberatkan neraca perdagangan kita karena kita harus mengimpor hampir 100% kebutuhan LPG dalam negeri di 2024 mendatang, 10,01 juta ton. Nah, dengan ini atau fakta yang dilihat oleh pemerintah ya, jadi pemerintah melihat fakta ini atau hal ini bisa terjadi kalau misalnya tidak dilakukan proses gasifikasi batubara. Makanya pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau PTBA ini salah satu perusahaan pertambangan tentunya ya, dan juga Pertamina itu melakukan upaya gasifikasi batubara. Jadi ada 3 perusahaan yang saat ini sedang ya bisa dikatakan bekerja sama begitu ya untuk mengembangkan proyek gasifikasi batubara. Bukit Asam, Pertamina dan juga Air Products. Air Products ini salah satu perusahaan swasta begitu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana skema kerjasama di antara PTBA, Pertamina dan juga Air Products, nantinya investasi akan dilakukan atau semua nilai investasi akan dilakukan oleh Air Products 2,1 miliar US dollar. Jadi ini adalah pemberi modal ceritanya. Bukit Asam jadi apa ya? Bukit Asam menjadi penyuplai dari batu bara yang selama ataupun setiap tahunnya akan diubah menjadi dimethyl ether. 6 juta ton batu bara akan disuplai oleh Bukit Asam setiap tahunnya, diolah menjadi 1,4 juta ton dimethyl ether setiap tahunnya. Ini diklaim begitu oleh pemerintah akan membuat tentunya ada penghematan begitu ya. Ada penghematan bisa dikatakan dari pengeluaran kita yang selama ini
kurang hemat begitu dengan tentunya membeli atau mengimpor LPG dari luar. Faktanya yang tadi saya katakan bahwa ada terjadi penghematan devisa 8,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Kalau misalnya proyek gasifikasi batubara ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, proyek ini dilakukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Nilai investasi yang tadi saya katakan digelontorkan juga oleh Air Products 2,1 miliar US dollar. Artinya Bukit Asam sebagai penyuplai bahan baku utama dari batu bara tersebut untuk diolah menjadi dimethyl ether. Tapi nantinya skema kerjasamanya akan berubah di 1 tahun ke depan kalau sudah berjalan, sudah melakukan produksi begitu, di mana Bukit Asam bisa saja mengambil alih saham begitu atau meminta saham dari kerjasama yang dilakukan dari ketiga perusahaan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan juga karena Bukit Asam itu meminta untuk ada subsidi begitu ya untuk DME. Karena bisa dikatakan untuk produksi DME itu agak lebih mahal ketimbang untuk kita memproduksi LPG. Nah, itulah yang diminta oleh Bukit Asam atau PTBA, ada payung hukum pengalihan subsidi LPG ke DME. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya sama saja begitu, cuma memindahkan subsidi LPG ke subsidi DME. Nah, ini juga yang dilihat oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis mengatakan bahwa kalau untuk proyek DME di dalam negeri yang dilakukan Indonesia itu sebenarnya tidak tepat dilakukan saat pandemi. Karena apa? Karena untuk melakukan proyek energi atau membuat sebuah proyek energi itu kan membutuhkan dana yang cukup besar. Harus ada subsidi energi juga, harus ada subsidi dari proyek energi. Itu yang dilihat oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis tidak tepat sebenarnya dilakukan di tengah pandemi atau masa pandemi. Nah, yang kedua adalah dikatakan proyek gasifikasi batubara merugikan kurang lebih 77 juta US dollar setiap tahunnya kalau ini dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat grafisnya, dari tentunya untuk produksi DME saja, itu harus digelontorkan kurang lebih kalau menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis adalah sebanyak kurang lebih 470 US dollar. Jadi bisa dikatakan nilai ini lebih tinggi ketimbang harus melakukan impor LPG yang selama ini dilakukan Indonesia, yaitu dengan biaya kurang lebih 19 juta US dollar. Jadi kalau dihitung-hitung menurut dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis mending begitu ya melakukan impor LPG ketimbang harus membuat DME ataupun upaya gasifikasi dari batu bara ini karena nilai proyeknya yang besar dan juga bisa dikatakan bisa merugikan begitu kalau misalnya tidak berjalan dengan baik. Dan kalau kita lihat kalori dari DME ini memang agak lebih rendah ketimbang kalori LPG. Makanya ketika harus disetarakan untuk bisa setara dengan LPG, ya otomatis cost-nya juga akan lebih meningkat. Nah, untuk mengganti LPG dengan DME, menurut dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis ini mengatakan itu tidak masuk akal yang tadi saya katakan. Jadi ada perbedaan kalori di dalamnya. Nah, untuk biaya produksi DME-nya 2 kali lipat dari LPG. Jadi Institute for Energy Economic and Financial Analysis mengatakan bahwa rugi sebenarnya pemerintah Indonesia kalau melakukan proyek gasifikasi batubara, merubah batubara ke gasifikasi ataupun menjadi dimethyl ether. Mungkin menurut Institute for Energy Economic and Financial Analysis lebih baik dijual barang mentah begitu ya atau langsung dibakar begitu menjadi pembangkit listrik tenaga diesel begitu yang selama ini juga dilakukan ketimbang melakukan upaya gasifikasi batubara. Itu sebenarnya yang menjadi gambaran. Tapi tentunya pemerintah punya pertimbangan sendiri melakukan upaya gasifikasi batubara. Timbang-timbang untung rugi DME batubara semua ada di tangan pemerintah. Jangan sampai upaya gasifikasi batubara ini malah membuat kantong pemerintah menjadi jebol karena harus melakukan subsidi yang jauh lebih besar ketimbang melakukan impor LPG. Jadi ada baiknya ditimbang-timbang dulu.